嗜血王，罗峰殿下，我叫迪伦，直棒。我应该是您的师弟。及原始空域的一些修炼经验。已确认达到狱主级。外部维修。开干！大哥，三弟，这就说来话长了。你怎么回来了？大哥，话说回来，途中多加留意。我要收集更多虫族记忆。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soal Lestar episode ke-157. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kita telah mendapatkan penjelasan kenapa Poyu membenci Master Truyan karena Master Truyan memiliki seorang kekasih yang dimana kekasihnya ini merupakan kakaknya Poyu. Dan pada kejadian peperangan kuno dulu, yaitu kakaknya Poyu sekaligus kekasih dari Master Truyan ikut dalam medan pertempuran sampai mengorbankan nyawanya sendiri untuk bisa mengalahkan pemimpin musuh mereka, yang tindakan itu telah dianggap sebagai pahlawan mereka. Dan juga Master Truyan menyerahkan cincin peninggalannya kakaknya Poyu kepada Poyu, yang setidaknya hal itu bisa membuat Poyu lebih tenang. Dan untuk Lo Feng kemarin ia melanjutkan kompetisi, yaitu untuk memperebutkan tiket masuk ke dalam wilayah dari udara Taiju, yaitu bertarung lawan Bolan, yang singkatnya dalam pertarungan itu Lo Feng bisa mengalahkan Bolan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang bertemu dengan Master Truyan, yang di sini Master Truyan telah mendengar bahwasannya Lo Feng akan pergi ke wilayah Ganwu untuk bisa menjadi master wilayah di sana, karena Lo Feng sebelumnya juga telah mendapatkan tiket untuk memasuki wilayah Primal, dan Lo Feng memilihnya berada di tempat dari Universe Ganwu. Master Truyan mengingatkan kepada Lo Feng bahwasanya Universe Ganwu merupakan tempat yang jauh lebih berbahaya daripada di tempat dari Virtual Corporation. Ancamannya bisa berkali-kali lipat lebih berbahaya daripada gunung ajaib sebelumnya. Tetapi Lo Feng tetap berada di pendiriannya, mengatakan bahwasanya Universe Ganwu itu merupakan tempat tinggalnya Lo Feng juga karena planet bumi berada di Universe Ganwu. Apalagi Lo Feng ingin mengambil tugas tersebut karena Lo Feng yang ingin mendeteksi keberadaan dari Monster Zerg, karena Monster Zerg memang berada di planet bumi. Jadinya sebelum Monster Zerg itu menetas, Lo Feng ingin mempersiapkan dirinya untuk bisa menghadapi para Monster Zerg tersebut. Master Truyan pada akhirnya menghargai pilihan Lo Feng dan akan membiarkan Lo Feng untuk menjadi pengawas kota di wilayah dari Universe Ganwu. Dan Master Truyan akan membantu Lo Feng untuk melindungi Lo Feng karena ternyata Master Truyan memiliki seorang kenalan yang berada di Universe Ganwu yang akan bisa melindungi Lo Feng di sana. Lalu Lo Feng juga membuat acara perpisahan bersama dengan kedua temannya, yaitu Uka dan juga Rongjun, yang di sini tanpa Uka merasa cukup sedih karena Lo Feng yang akan pergi meninggalkan mereka. Dan singkat cerita, setelah perpisahan itu Lo Feng pun pergi dari sana menggunakan pesawat piramidnya dan telah sampai di wilayah dari wilayah udara Taiju. 到了。原始空域的核心之地，仿佛蕴含着法则的玄妙。 Yang di sini juga Lo Feng telah merasakan kalau kekuatan yang berada di area ini memiliki kekuatan hukum asal yang sangat membantu pelatihan Lo Feng. Dan Lo Feng meminta kepada Babata untuk mencarikan sebuah metode yang dapat mengendalikan para monster Zerg. Babata pun mencoba untuk mencarinya dan teknik tersebut ternyata memang ada, tetapi sayangnya Lo Feng harus berada di ranah penguasa sektor untuk bisa menguasai teknik ini. Lo Feng memahami hal tersebut, tetapi untuk sekarang Lo Feng akan mencoba untuk berfokus meningkatkan tubuh manusianya ke ranah dari Master Domain, karena hanya tubuh manusia Lo Feng yang masih berada di ranah Universe. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di tempat dari wilayah udara asli, yang setibanya Lo Feng di sana, Lo Feng pun disambut oleh seseorang yang merupakan kenalan dari Master Truyan bernama Dylan. 嗜血王，罗峰殿下，我叫迪伦，直棒。我应该是您的师弟。
Yang di sini Dylan langsung menyapa Lo Feng dengan Dylan juga menggunakan kekuatan mentalnya yang seketika langsung membuat Lo Feng hampir tumbang karena kekuatan mental Dylan yang sangat kuat. Dylan pun langsung membantu Lo Feng berdiri dan Dylan ini ternyata merupakan murid dari Master Truyan juga, dan Master Truyan telah meminta bantuan kepada Dylan untuk mengawasi Lo Feng dan juga menjaga Lo Feng, dan Dylan dengan senang hati menerima permintaan Master Truyan. Dylan juga telah mengetahui kalau Lo Feng berniat untuk menerobos ranah dari Master Domain, dan Dylan dapat membantu Lo Feng agar bisa menerobos dengan cepat, yaitu dengan Lo Feng diminta untuk berlatih di wilayah kawasan udara asli karena di sana terkandung kekuatan hukum asal ruang dan juga waktu yang akan dapat membantu perkembangan pelatihan Lo Feng dengan sangat cepat. Setelah mendapatkan saran dari Dylan, Lo Feng pun dengan segera berlatih di tempat tersebut. Di tengah pelatihan Lo Feng untuk menuju ke ranah dari Master Domain, Lo Feng juga telah mempersiapkan latihan keras lainnya untuk bisa mempersiapkan dirinya lebih matang lagi. Dan singkat cerita, pelatihan Lo Feng di wilayah udara asli itu membuahkan hasil dengan Lo Feng menerobos ke ranah Master Domain. 及原始空域的一些修炼项目。 Yang karena Lo Feng sendiri sudah memiliki dua tubuh yang berada di ranah Master Domain, terobosan ranah Master Domain tubuh manusia kesannya kayak biasa aja gak sih? Tetapi udahlah ya, kita berikan selamat kepada Babang Lo Feng. Setelah Lo Feng berhasil menerobos ke ranah dari Master Domain ini, Lo Feng pun sekarang telah mendapatkan izin untuk menjadi pengawas kota yang di sini Lo Feng telah memilih, yaitu wilayah dari Universe Ganwu yang alasan sebelumnya karena untuk meneliti monster Zerg, dan Lo Feng sekarang tak diperbolehkan untuk mengambil tugasnya. Lo Feng pun merasa sangat senang dan langsung Lo Feng pun menjalankan tugasnya. Lalu Lo Feng pun melakukan perjalanan bersama Dylan untuk pergi ke wilayah Universe Ganwu. Yang di sini mereka juga menggunakan sistem teleportasi canggih yang dimiliki oleh Dylan karena Dylan sendiri ranahnya merupakan Master Abadi sama seperti Master Truyan. Dengan teknik teleportasi tersebut, mereka langsung dapat berpindah memasuki kawasan dari Universe Ganwu, tetapi masih belum berada di dekat dari planet Dragonstar. Lo Feng penasaran kenapa Dylan tidak membawa mereka langsung ke tempat dari Dragonstar karena itu merupakan ibu kota dari Universe Ganwu. Dylan menjawab hal itu cukup beresiko, apalagi jika kemunculan mereka secara tiba-tiba, hal itu justru bisa menarik perhatian dari pihak musuh. Dan juga Dylan sendiri telah menaruh jejak kekuatannya di salah satu planet yang berada di wilayah ini, membuat mereka akan bisa berpindah tempat ke planet tersebut tanpa terdeteksi, yang intinya untuk keamanan mereka agar mereka tidak diincar oleh pihak musuh. Lalu tanpa Lo Feng memasuki sebuah tabung, yang tabung ini adalah Lo Feng untuk membuka simpanan uang dari Tuan Huyanbo, yaitu Master Babata dan juga guru pertamanya Lo Feng. Yang kalian jika lupa, kalau Lo Feng telah menerobos ranah Master Domain, maka Lo Feng telah bisa untuk membuka tabungan kedua dari Tuan Huyanbo, dan Lo Feng telah mendapatkan izin untuk mendapatkan harta tersebut yang totalnya sampai 3,15 juta logam campuran, yang jumlahnya sangat banyak sekali, membuat Lo Feng bersama Babata menjadi sangat gembira dengan mereka terbang ke atas udara dari permukaan planet Dragonstar. Dan Lo Feng telah memiliki rencana untuk menggunakan uang-uang ini agar bisa bermanfaat, yaitu dengan Lo Feng akan menggunakannya untuk meningkatkan ranah dari Rota Rebingklon ke ranah dari Master Domain, dan juga mencoba untuk memperbaiki pesawat utama dari Tuan Huyanbo yang pesawat itu masih dalam keadaan rusak. Lo Feng dengan sangat gembira langsung mencoba untuk memperbaiki pesawat bintang dari Tuan Huyanbo di salah satu bengkel yang berada di Dragonstar. 外部维修，开干！ Dan tanpa akhirnya pesawat bintang ini dikeluarkan dan diperbaiki cuy. Yang padahal dulu pesawat bintang ini tuh harta paling menakutkan dimiliki oleh Lo Feng, karena jika Lo Feng diketahui memiliki pesawat ini maka jadi incaran banyak orang. Tapi kini sudah berbanding terbalik sekali cuy, karena Lo Feng yang kekuatannya sudah berada di Master Domain untuk menggunakan pesawat ini ataupun menunjukkannya di muka umum, Lo Feng sudah tidak ketakutan lagi cuy. Jadi kelihatan banget perkembangannya Lo Feng. Perbaikan untuk pesawat itu pun telah dimulai, yang singkat cerita pesawat itu pun akhirnya telah berhasil diperbaiki. Singkat cerita, tanpa perbaikan dari pesawat meteoroid itu yang tampak kini telah membaik, tetapi sepertinya masih belum berada di keadaan sempurna karena tampaknya Lo Feng masih membutuhkan beberapa ban lagi. Dan juga Lo Feng sudah tidak sabaran untuk bisa menggunakan pesawat ini karena Lo Feng ingin membuat Babata senang, karena bagi Babata sendiri pesawat ini sudah dianggap seperti rumah bagi Babata dan juga Tuan Huyanbo. Namun tak lama kemudian teman lamanya Lo Feng yang berada di planet Dragonstar menelepon Lo Feng untuk
untuk mengajak bertemu. Lo Feng dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di sebuah restoran bersama dengan temannya. Tetapi di saat itu Lo Feng dibuat terkejut karena adanya Hong dan juga Cincing yang sekarang tampak mereka berdua sedang bermesraan. 吃过很多次， 大哥， 这家餐厅还不错。大哥， 三弟， 这就说来话长了。 Yang ternyata di sini Hong dan juga Cici telah memiliki hubungan spesial di antara mereka berdua sampai di sini bergandengan tangan. Hong juga sangat kaget melihat Lo Feng yang berada di Universe Ganwu pada Lo Feng sendiri berada di Virtual Corporation. Setelah itu tampak mereka yang berbicara dan Lo Feng menjelaskan kepada Hong kenapa dirinya datang ke Universe Ganwu adalah untuk mempelajari mengenai pergerakan dari monster Zerg. Dan di sini juga Hong secara berani memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya Cici sekarang telah menjadi kekasihnya karena mereka berdua yang telah mengungkapkan saling suka satu sama lain. Dan di sini Lo Feng tampak menggoda Hong dengan menyebut Cincing sebagai kakak iparnya, yang hal itu membuat Cincing merasa malu. Tetapi tak lama kemudian adanya pihak bangsawan yang datang ke tempat mereka, yang tampak di sini ia tidak suka melihat keberadaan dari Cincing yang dekat bersama Hong. Yang lalu pun pelayan bangsawan itu menemui Cincing bahwasanya keluarganya Cincing ada meninggalkan pesan untuk Cincing. Setelah itu pun pelayan bangsawan tersebut mengeluarkan sebuah pesan yang ternyata itu berasal dari keluarganya Cincing yang memberitahu bahwasanya ia tidak suka melihat Cincing yang dekat bersama Hong karena Hong dianggap tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk bisa bersanding dengan Cincing. Jadi pihak keluarga mereka tidak akan setuju untuk Cincing dan juga Hong bersamaan. Hong yang mendengar itu menjadi kaget, tetapi Cincing menenangkan kepada Hong untuk tidak khawatir karena Cincing akan bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan Cincing yang akan pergi menemui keluarganya. Setelah itu pun Cincing pergi dari sana meninggalkan Hong. Lo Feng yang melihat kejadian barusan menjadi sangat jengkel melihat orang yang tadi telah berkata kasar kepada Hong, yaitu pesan virtual alias keluarganya Cincing. Dan Lo Feng penasaran siapa orang tersebut. Dylan menjelaskan kepada Lo Feng bahwasannya pesan sebelumnya itu berasal dari pihak leluhur dari keluarga Ji alias keluarganya Cincing yang memiliki pangkat cukup tinggi dan juga dihormati karena merupakan salah satu dari 300 pangeran dari mantan penguasa Universe Ganwu. Jadi bisa dibilang pihak keluarganya Cincing itu merupakan pihak keluarga bangsawan. Dan tidak hanya itu, perempuan sebelumnya juga merupakan direktur departemen kelima dari cabang Virtual Corporation Universe Ganwu. Bisa dibilang ia merupakan petinggi dari Virtual Corporation di wilayah Universe Ganwu ini. Yang sebenarnya departemen ini juga telah dibagi menjadi dua, dan keluarga Ji termasuk dari salah satu dua tersebut yang memiliki kekuasaan cukup tinggi karena mereka mengatur sistem militer yang berada di wilayah Universe Ganwu melalui Virtual Corporation. Bahkan saking tingginya, pihak keluarga kekaisaran lainnya kemungkinan besar tidak akan memiliki muka di hadapan dari keluarga Ji sebelumnya. Tetapi Dylan menjawab jabatan mereka sebenarnya jika dibandingkan dengan Lo Feng itu bisa dibilang setara atau bahkan Lo Feng memiliki 3 poin lebih tinggi daripada mereka berdua karena Lo Feng juga merupakan pengawas kota atas suruhan langsung dari Master Truyan. Jadi jabatan mereka bisa dibilang setara, tapi Lo Feng lebih tinggi 3 poin. Dan karena Lo Feng yang memiliki jabatan yang tinggi, Lo Feng pun berniat ingin membantu Hong untuk bisa dekat kembali dengan Cincing. Sedangkan untuk keluarga Ji sebelumnya, tampak di sini mereka berdua melakukan perkumpulan dan mereka telah mengetahui keberadaan Lo Feng yang merupakan seorang jenius peringkat tertinggi di pelatihan Virtual Corporation mereka dengan berada di peringkat puncak. Dan tampaknya di sini mereka berdua memiliki sebuah rencana untuk Lo Feng juga, tetapi masih belum diketahui rencana apa tersebut karena setelah itu ceritanya bersambung cuy. Dan untuk cerita selanjutnya, sepertinya Lo Feng akan membantu Hong untuk bisa mendapatkan Cincing kembali dengan menggunakan jabatannya Lo Feng. Jadi kita lihat saja untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 嗜血王，罗峰殿下，我叫迪伦，10。我应该是您的师。及原始空域的一些修炼经历，